Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Alkalifi Ramadhani, absen 10 dari kelas 12 kuliner 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang sila pertama. Kami mengambil tema tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan yang pertama ada Juwita Mayang Kirana, absen 2 sebagai pembawa materi. Yang kedua, saya sendiri, Nadia Alkalifi Ramadhani, absen 10 sebagai moderator. Yang ketiga, ada Naila Rizkia, absen 12 sebagai orang yang bertanya. Yang keempat, ada Niken Dwi Natarina, absen 13 sebagai penjawab pertanyaan. Yang kelima, ada Nikmah Farah sebagai orang yang bertanya. Dan yang keenam, ada Nur Aziza, absen 15 sebagai pembawa materi. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan materinya. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya di sini sebagai presentator nomor absen 15 akan menerangkan tentang kasus penistaan agama oleh Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Barekskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dengan dugaan penistaan agama, pemberitahuan bohong dan ujaran kebencian. Panji ditetapkan tersangka setelah penyidik Barekskrim menggelar pemeriksaan pada Selasa 1 Agustus 2023. Hasil dalam proses gelar pemeriksaan, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara Panji Gumilang sebagai tersangka. Kata Diribun Barekskrim Polri Brigjen Druhandani Rahardjo Puro di Mabes Polri Jakarta Selasa. Penetapan status hukum ini seakan menjadi ujung dari kontroversi Panji yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik. Lantas seperti apa perjalanan kasus Panji yang membuatnya kini berstatus tersangka? Berikut adalah ulasannya. Dugaan ajaran sesat. Nama Panji pertama kali menjadi sorotan ketika Ponpes Al Zaitun yang dipimpinnya di demo massa yang bergabung dalam forum Indramayu menggugat FIM pada Kamis 15 Juni 2023. Mereka menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes Al Zaitun diusut. Aksi massa tersebut berdampak besar. Dilaporkan ke Polri, Forum Pembela Pancasila FIPP melaporkan Panji Barekskrim Polri Jakarta pada Jumat 23 Juni 2023. Melaporkan ini terkait dugaan penistaan agama Islam. Ketua Umum DPP FAPP Iksan Tanjung menduga Panji telah menistakan agama Islam karena memberikan ajaran yang diduga menyimpang di Ponpes Al Zaitun. Panji disangka dengan pasal 156 Alkitab Undang-Undang Hukuman Pidana KUHP tentang penistaan agama. Perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penodaan terhadap agama yang dianut Indonesia, ujar Iksan. Sementara itu, Polri berjanji akan mengusut laporan terhadap Panji dengan nomor LP-B-163-6 Barekskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Tentu laporan yang diterima akan dipelajari dulu, kata Kepala Biro Menerapkan Masyarakat Divisi Humas Polri Brijai Ahmad. Hasil investigasi pada Sabtu 24 Juni 2023, Emil menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta. Emil menemui Mahfud untuk melaporkan hasil investigasi terkait kontroversi pada Ponpes Al Zaitun. Pada dasarnya, kami melaporkan Kongres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun, dan juga melakukan pengalian data di lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan itu, ujar Ridwan usai bertemu Mahfud. Usai menerima laporan investigasi, Mahfud menggarisbawahi bahwa terdapat 3 aspek yang akan ditindaklanjuti pemerintah, yaitu aspek pidana,
administrasi, dan keamanan. Untuk berita lebih lanjut bisa dilanjutkan oleh rekan saya Juwita Mayang Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Mayang Kirana, absen 2. Saya akan membacakan gugatan perdata dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun. Di tengah sorotan publik terhadap Ponpes Al Zaitun, Panji secara mengejutkan menggugat 3 orang sekaligus. Ketiganya yakni Ketua MUI Anwar Abbas, Mahfud, dan juga Emil. Panji juga menggugat kepada Anwar Abbas dan institusi MUI senilai 1 triliun rupiah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu disampaikan oleh kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi dalam keterangan tertulis. Keterangan di atas, adapun alasan Panji menggugat adalah atas dasar pernyataan Anwar Abbas yang disebut melontarkan tuduhan komunis kepada Panji Gumilang hanya berdasarkan potongan video yang beredar di sosial media tanpa melakukan klarifikasi ataupun tabayun. Sementara itu, Mahfud digugat Panji ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Panji meminta ganti rugi 5 triliun rupiah kepada Mahfud atas pernyataannya. Namun, tak lama setelah melayangkan gugatan, Panji justru mencabut gugatannya terhadap Mahfud. Alasannya, Panji menilai bahwa Mahfud merupakan orang baik. Saya akan menceritakan tentang keputusan sanksi yang diterima oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun oleh Bareskrim Polri. Bareskrim Polri menetapkan Panji sebagai tersangka dengan dugaan penistaan agama, pemberitahuan bohong, serta ujaran kebencian. Panji ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Bareskrim menggelar pemeriksaan yang bersangkutan pada Selasa, tanggal 1 Agustus 2023. Bareskrim Polri pun menyebut Panji terancam pidana paling tinggi selama 10 tahun penjara. Dari pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, yakni barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Panji juga dijerat pasal 45A ayat 2, juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Terkait pasal itu, Panji dijerat ancaman 6 tahun penjara. Setelahnya, Panji dijerat pasal terkait penodaan agama, yakni pasal 15.6a KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada 2 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Naila Rizkiah dan juga Nikma Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nikma Farah Nabila, absen 14. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan tentang terkait di ajaran sesat Ponpes Al Zaitun. Saya ingin tahu kapan tepatnya peristiwa Ponpes Al Zaitun ini terjadi. Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Dwi Natalina, nomor absen 13. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Nikma Farah Nabila. Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu ajaran sesat seperti mewajibkan kaum wanita atau santriwati untuk melakukan sholat Jumat. Lalu yang kedua ada azan tidak menghadap kiblat, dan yang ketiga shaf wanita dan pria dicampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rizkiah Nurrahma ingin bertanya, kapan peristiwa Ponpes Al Zaitun terjadi? Sekian, terima kasih. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Naila Rizkiah Nurrahma. Jawabannya yaitu ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri 1944 Hijriah, di mana shaf jamaah laki-laki dan perempuan sejajar. Bahkan ada seorang jamaah perempuan yang berdiri sendiri di depan para jamaah laki-laki. Selain itu, yang baru-baru ini viral di media sosial adalah menyanyikan lagu Yahudi yang dikumandangkan oleh para santri Al Zaitun.
kita ucapkan pada sahabat kita, Hafenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Hafenu Shalom ya. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu saja presentasi dari kelompok kami tentang silah pertama yang mengambil tema tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Jika ada kesalahan, saya Nadia Alkali Fitri Ramadhani dan juga kelompok saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.